Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan channel SMK Yadika Tanjung Sari Official. Alhamdulillah, kali ini kita sudah kedatangan salah satu tamu undangan kita, yaitu Kasubid Bidang Peningkatan Mutu, Betul. Ibu Lena. Ya, benar. Perkenalan dulu, Bu. Ya. Ini dia Ibu Lena. Ya, nama saya Lina Cahyawati dari bidang pendidikan Yadika Yayasan Abdi Karya. Iya, Ibu. Pertama-tama Ibu di Kasubid atau di yayasan ini sebagai Kasubid Peningkatan Mutu, betul Bu ya? Betul. Itu dari tahun berapa Bu? Kalau boleh tahu Bu? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun ini. Oke. Selama ini mungkin di peningkatan mutu ini Ibu sudah punya apa? Program-program mungkin yang mungkin ke depan atau sudah sekarang ini sedang berlangsung gimana Bu? Yang pertama kali saya lakukan ketika diangkat menjadi Kasubid Peningkatan Mutu, pertama mungkin Kasubid Dikmen ya, kemudian ada perubahan KOR jadi Kasubid Peningkatan Mutu. Yang pertama kali saya lakukan waktu itu adalah mengenal job deskripsi yang harus saya laksanakan sebagai Kasubid Peningkatan Mutu. Iya. Realisasinya yang saya pertama kali lakukan adalah saya membuat pemetaan untuk Yadika di 9 provinsi di 71 unit sekolah yang kita bagi menjadi Dikdas, Dikmenjur dengan Dikmenum. Masing-masing sekolah itu kita petakan di grade A, grade B, grade C, dan grade D. Berdasarkan apa itu Bu grade-nya itu? Kita bikin grade di Yadika itu dengan 4 indikator berdasarkan hasil ujian nasional, kemudian berdasarkan hasil penerimaan peserta didik baru, kemudian PPDB, berdasarkan surplus dan defisit sekolah keuangan dengan pengelolaan sekolah yang semuanya kita bentuk dalam bentuk kuantitatif. Semua itu Bu Yadika semua yang dari Jawa Barat, DKI, semua 71 sama yang di sekolah 71. di 9 provinsi itu kita bagi tapi ya tingkatan Dikdas, Dikmenjur, SMK, Dikmenum, SMA-nya kita bagi-bagi. Jadi kita sekarang udah tahu sekolah-sekolah kita di Dikmenjur, di Dikmenum dan Dikdas yang ada di kualifikasi A, kualifikasi B, kualifikasi C, dan kualifikasi D. Kita juga meluncurkan beberapa sekolah untuk memiliki standar sekolah nasional plus yang membedakan Yadika dengan Yadika yang lainnya. Di standar A juga kita sudah mempunyai beberapa program yang kita berharap bisa membuat Yadika itu berbeda dengan kualitasnya bahkan dengan Yadika yang lainnya. Yadika gitu ya. yang lainnya. Secara global kita udah punya program untuk Dikmenum, Dikmenjur, dan Dikdas yang kita harus lakukan di TP 2020-2021. Kalau di bidang di pendidikan menengah dan umum, kita akan coba tonjolkan teknologi informatika, mata pelajaran informatika. TIK Bu ya? Ya, informatika kalau di SMA namanya, informatika dengan bahasa Inggris. Jadi kita merancang pembelajaran di SMA itu untuk informatika, bahasa Inggris itu 2 jam yang melebihi dari kurikulum yang sudah ada. Kemudian kita membuat standar kompetensi lulusan yang kita ingin capai dari 2 mata pelajaran tersebut, kita breakdown di silabus. Kemudian gurunya juga sudah kita ajak untuk melaksanakan MGMP untuk merumuskan tujuan untuk peningkatan SMA vokasi gitu ya, SMA vokasi. Jadi anak-anak yang ingin kuliah, kita coba berikan kepada mereka pendalaman materi yang memang mereka butuhkan supaya mereka bisa diterima di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi bonafit yang lain. Kalau anak itu kita ingin bekerja setelah sekolah SMA, kita berikan kemampuan di bidang bahasa Inggris dan informatika ini yang mereka butuhkan untuk bekerja. Dan juga mereka juga kita coba
gali di produk kreatif dan kewirausahaannya. Iya, betul. Kalau untuk SMK, SMK ini gimana, Bu? kita udah coba untuk SMK di bidang Dikmenjur, ada beberapa juga yang kita lagi gaungkan, terutama di produk kreatif dan kewirausahaan. PKKWU ya. PKKWU itu. Betul, Jadi betul. kayak di sini kan di Sumedang kita punya itu ya, go-kart Iya, yang kita unggulkan juga, Bu, ya. Go-kart yang kita minta sama ibu kepala sekolah supaya ada race-nya ya, arena Ada race, track-nya. ada track-nya supaya SMK Yadika Sumedang punya kebanggaan kalau inilah produk kreatif dan kewirausahaan SMK gitu. Kita mencanangkan produk kreatif itu ada yang komersil, ada yang juga sesuai dengan kompetensinya masing-masing gitu. Iya. Komersilnya dalam artian kita pasarkan seperti dia di Soreang, kita coba Yaso, Yadika Sioma itu ya. Yang di Soreang, Yang Bu, di ya. Soreang itu kita pasarkan lewat dalam jaringan maupun kita pasarkan melalui konvensional. ya, secara konvensional melalui pasar-pasar tradisional maupun pasar modern, itu yang pertama. Kemudian kita juga coba bikin teaching industri ya, teaching factory, TEFA. Jadi guru dan murid kita sama-sama berusaha gitu ya. Kita mau meluncurkan seumpamanya begini, kalau sekolah itu punya akuntansi seperti di Jambi, kita akan coba, udah beberapa sekolah sekolah sudah banyak yang punya bank mini gitu ya. Tapi saya contohkan Jambi, kita punya bank mini di mana anak-anak itu terlibat. Kita bekerja sama dengan BPR setempat. Jadi ada 2 pulau yang mau kita gali dari situ. Anak-anak kita minta untuk menabung. Supaya mereka bisa berhemat, bisa membayar SPP-nya dari tabungan tersebut, dan juga anak-anak kita ajarkan. Memang kita ajarkan di kurikulum ya, di kurikulumnya. Karena model TEFA ini sebagai model pembelajaran, ya, model pembelajaran. Jadi anak-anak belajar sekaligus mereka praktek seperti apa perbankan itu sebenarnya, gitu yang kita mau coba di SMK. Kita mau mengunggulkan itu. Oke, Bu, mungkin YouTubers yang Yadika Tanjung Sari Official ini kan pastinya sebagian besar adalah siswa-siswi kita, siswa-siswi SMK Yadika Tanjung Sari. Nah, supaya mereka juga tahu, Bu, tadi disebutkan ada 71 ya unit itu, atau 71 sekolah. Jadi kalau SMA-nya ada 27. SMA-nya ada 27, SMK-nya, Bu? SMK-nya ada 27, SMA-nya 25. Oke, itu berarti ini menambah pengetahuan bagi siswa-siswi kita. Kalau YouTubers mau tahu gimana kualitasnya SMK Yadika Sumedang dan SMP Yadika Sumedang, terutama SMK-nya ya, YouTubersnya boleh datang deh ke SMK Yadika Sumedang, bisa lihat, bisa keren banget kan kita ya. Terima kasih. Nah, kita juga pengen tahu, Bu. Tadi kan Ibu sampaikan kita sudah di grade-grade, sudah di level, ada grade A, grade B, dan selanjutnya. Nah, kita juga pengen, boleh gak kita tahu SMK Yadika Tanjung Sari ini? Sumedang itu pasti hebat pasti hebat banget. Karena di Yadika Sumedang setiap jurusan sudah punya produk kreatif tersendiri kan. Alhamdulillah sudah, Bu. Kalau TKJ itu kita punya sudah punya robotik kita ya. Terus ini juga sebagai pengembangan dari jurusan yang TKJ broadcasting ini. Udah punya SMK Yadika Tanjung Sari Official ini gitu, sudah punya studio podcast ini ya. Iya, kalau dari TKJ Doorlock, Bu. Apa itu Doorlock? Doorlock. Jadi Doorlock ini sistem otomatis dari pintu yang bisa bekerja secara otomatis dari penggunanya gitu. Kalau TKR-nya kita di TKR PKKWU-nya sudah ada go-kart tadi yang sudah Ibu sampaikan. Iya, keren banget itu. Iya, tinggal mungkin pengembangannya. Ini ciri khas Yadika Sumedang di antara Yadika yang lain, kita punya go-kart. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Kalau jurusan yang lain? Yang OTKP kita satu lagi, PKKWU-nya kita sudah punya produk PKKW yang bisa dipasarkan seperti tadi disampaikan. Soreang kan
sudah punya Yaso. Kalau Sumedang? Kalau Sumedang juga kita sudah punya produk makanan juga. Saya udah makan kayaknya. Iya, mungkin nanti bisa sebagai oleh-oleh. Aci apa? Bakso aci. Yatasu, Bu. Yatasu. Bakso Yatasu Yadika Tanjung Sari Sumedang. Ya, saya dan itu rasanya saya udah pernah coba kami gitu? Jadi Yataso Sumedang itu sudah sampai juga ke Geraha Yadika di bidang pendidikan, udah sampai di bidang keuangan, udah sampai di kami kan ada banyak kantor cabang Yadika ya, sudah kantor cabang yang dimiliki oleh Bapak Pembina, udah nyampe juga ke Yataso ke sana dan rasanya enak benar. Bisa dicoba ya kalau misalkan ada yang belum mungkin. YouTubersnya bisa coba. Dan bisa datang ke Yadika Sumedang karena Yadika Sumedang termasuk yang punya predikat bagus ya di Yadika. Jadi nggak bakal kecewa kalau seumpamanya masuk ke Yadika Sumedang deh. Kita punya banyak fasilitas dan memang kita kembangkan bakat dan minat anak-anak di Yadika, bukan cuma di Yadika Sumedang, apalagi Yadika Sumedang yang sudah banyak tadi ya keahliannya. Ya. Terus Bu, mungkin Ibu selaku Kasubid nih di yayasan, mungkin ada wejangan atau ya arahan untuk siswa-siswi kita nanti di ya saat ini kan sedang pandemi dulu nih. Mungkin Ibu ada wejangan untuk mereka supaya ya pembelajarannya bisa tetap maksimal dan juga nanti mungkin pas mereka bisa tatap muka langsung lagi di sini. Mungkin silakan Ibu. Ini YouTubersnya Yadika Sumedang SMK bidang pendidikan Yadika sudah mengeluarkan kuesioner ya untuk mencari tanggapan anak-anak ketika melakukan belajar dari rumah. Dari sini kita berharap kita dapat mengetahui apa-apa saja yang YouTubers mau di SMP, SMA, SMK Yadika Sumedang. Jadi kami di sini dari pihak pendidikan Yadika Sumedang, baik dari guru, dari kepala sekolah, berusaha untuk memberikan variasi model pembelajaran, metode pembelajaran yang bisa kita lakukan pada saat pembelajaran dari rumah. Tentunya kami berharap bahwa semua yang kami lakukan untuk anak-anak, untuk YouTubers yang ada di SMP, SMA, SMK Yadika Sumedang, kita berharap ya, semua memberikan yang terbaik. Kita belajar sama-sama. Kita mudah-mudahan ini pandemi ini kita cepat berlalu. Saya sangat berharap dan sebetulnya sudah terbukti sih ya. Sangat berharap bahwa anak-anak SMK Yadika Sumedang ini bisa jadi yang terbaik di kota dan kabupatennya. Pak Eris, kita udah pernah juara kan di tingkat kabupaten? Iya, Bu. Juara apa aja kita? Kalau dari segi non akademik kita ekskul banyak sekali Bu. Itu yang sering berlangganan juara itu Paskibra kita Bu. Paskibra juara berapa aja itu Paskibra? Paskibra yang terakhir kita itu di tingkat nasional di daerah Jawa Timur Bu. Oh iya. Ya kita dapat juara mula kalau tidak salah. Mula 2. Itu berarti ada selain Paskibra ada lagi prestasi kita? Kalau untuk yang lain mungkin kita ya masih banyak ekskul yang lain tentunya dengan prestasi-prestasi juga. Kemarin kalau saya sendiri Bu, saya kan megang juga ekskul. Saya megang ekskul di Panahan. Nah, ini juga nih anak-anak yang kelas 10 mungkin belum tahu bahwa di SMK Yadika ini juga ada ekskul Panahannya, ada yang namanya Yadika Archery Ekskul. Ya, alhamdulillah kita latihannya kalau dulu sebelum pandemi itu di hari Rabu dan Jumat. Nah, kita latihannya di belakang karena olahraganya agak riskan, jadi kita harus safety. Maka kita latihannya di belakang gedung SMP dekat bengkel. Kita di sana dan alhamdulillah baru berjalan beberapa bulan peserta ekskulnya atau siswa-siswi kita sudah ikut lomba. Satu kali mengikuti lomba langsung juara. Alhamdulillah. Jadi kalau
kalau misalnya gitu ya, kalau penggemar kan kalau BTS ada ARMY gitu, gimana sih saya nggak ngerti tuh. Kalau kita apa nama fans kita, fans YouTubers kita, SMK kasih nama dong, belum Bu, belum kasih deh, nama dong buat fans kita. Tim kreatif ini, PR nih. Kreatif kasih nama ya, jadi buat fansnya YouTubers di Yadika Sumedang ya, nggak bakal rugi. Nah ini juga contohnya nih ya. Ini adalah bisa Ibu lihatkan. Ini saya udah makan, enak banget rasanya, gurih-gurih sedap banget. Iya. Pedasnya kerasa. Pokoknya endes banget deh. Iya. Nggak kalah sama makanan-makanan restoran. Keren banget ini. Berharap sih mau dikasih lagi gitu. Insya Allah Bu nanti buat oleh-oleh Bu. Tapi enggak, saya beli juga mampu, gak usah khawatir. Harganya berapa ini Pak Eri? Ini satunya itu Rp6.000 Ibu. Pokoknya murah. Untuk harga 6.000 ini untuk harga 6.000 ini udah seperti rasanya rasa restoran mewah. Oke. Insya Allah Ibu. Pokoknya kalau nggak makan gaji sebulan lah. tapi rasanya bisa berbulan-bulan. Pastinya nagih lah. Pastinya nagih. Jadi kalau fans-fansnya YouTubers SMK, SMP, SMA ya di Sumedang, jangan ragu. Ini beneran ngomongnya. Kak boleh dibuktikan. Boleh ditanya deh kepada masyarakat sekitar bagaimana kualitasnya SMP, SMA, SMK yang di Sumedang itu. Betul. Pasti udah mutunya udah bisa dipertanggungjawabkan lah. Kami nggak berbicara omong kosong. Semua ada buktinya. Kalau tidak percaya datang saja. Kalau tidak percaya datang. Iya. Kalau saya bohong, nama saya Lena Cahyawati. Bisa dikejar sampai Jakarta ya. Pokoknya kita nggak berbohong. Buat fans dan YouTubersnya SMK Yadika Tanjung Sari Sumedang, kita punya prestasi yang bagus. Iya. Kita juga nggak omong doang. Kita punya go-kart yang keren. Yang nggak ada kayaknya di Sumedang. Belum ada di Sumedang. Di sekitar Yadika di 9 provinsi, 71 sekolah juga baru satu-satunya Yadika Sumedang. Nah, ini juga ya tasunya enak banget. Pokoknya nggak bohong. Benar-benar hebat. Oke, kasih aplaus dulu untuk Ibu Lena kita. Ibu Kasubit Peningkatan Mutu. Iya. Ibu terima kasih banget Ibu udah menyempatkan juga di podcast kita. Nah, jangan lupa kasih nama buat fans kita ya, YouTubers kita. Kita tim kreatif. Kita punya nama untuk fans YouTubers SMA, SMP, SMA Yadika Sumedang. Oke. Kita akhiri dulu pembicaraan kita dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.